rencana dari pemerintah yang mengalihkan atau membuat seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah setelah bulan November 2023 semuanya harus berstatus sebagai ASN. Jika solusinya seperti ini tentunya dipertanyakan, apakah P3K paruh waktu juga bisa disebut sebagai ASN atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada rencana dari pemerintah dan DPR untuk mengatasi permasalahan honorer, yaitu sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di pemerintahan akan dialihkan statusnya menjadi P3K namun paruh waktu. Hal tersebut dilakukan karena setelah bulan November atau tepatnya di tanggal 28 November 2023 besok, semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus berstatus sebagai ASN, dan hal tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Tetapi belum sepenuhnya diputuskan ya, karena saran tersebut atau solusi tersebut hanya baru masuk dalam DIM atau Daftar Inventarisir Masalah terkait dengan rancangan Undang-Undang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Tetapi belum juga disahkan, sudah banyak mendapat penolakan dari para honorer, karena honorer ingin diangkat sebagai pegawai yang statusnya pasti ya, bukan P3K paruh waktu. Dan kali ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut, yaitu berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu. Bagaimana sistem penggajiannya, apakah akan digaji per jam atau sama seperti ASN lainnya, baik itu PNS dan P3K, yaitu per bulan. Dan jika digaji per jam, maka kemungkinan bisa saja para P3K ini, P3K paruh waktu ini tidak disebut sebagai ASN ya, tetapi sama seperti pegawai swasta atau buruh. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu ya. Apakah akan dihitung per jam atau sama seperti ASN lainnya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya apakah gaji P3K paruh waktu dihitung per jam, ASN atau buruh sih? Kita coba bacakan ya. Beberapa bulan terakhir, penyerahan surat keputusan atau SK dan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilakukan secara bergelombang di sejumlah daerah. Bagi P3K yang baru dilantik, yang sebelumnya berstatus honorer atau non-ASN pasti sangat lega. Pasalnya, tinggal beberapa bulan lagi, yakni November 2023, sudah tidak boleh lagi ada pegawai honorer. Selanjutnya, 2,3 juta honorer yang masih tersisa akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Istilah ASN jenis baru yang diberi nama P3K paruh waktu ini terdaftar dalam Daftar Inventarisir Masalah Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau DIM RUU ASN yang beredar di kalangan honorer. Meski baru sebatas tercantum di DIM RUU ASN dan berpeluang berubah setelah melalui serangkaian pembahasan, istilah P3K paruh waktu itu sudah mendapat respon penolakan dari beberapa pimpinan forum honorer. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya, sebab Menpan RB Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih kepada cpnn.com. Penolakan juga disampaikan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Sahirudin Anto. Dia mengatakan banyak rekannya yang bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini. Komitmen penyelesaian honorer makin tidak jelas. Seolah-olah honorer ini dianggap beban negara. Kami ini honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, dan instansi pemerintah ini apa sih kerjanya kalau bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, kata Sahirudin kepada cpnn.com secara terpisah. Gaji P3K paruh waktu dihitung per jam. Istilah pekerja paruh waktu selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan, antara lain tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 16 ayat 1 PP Pengupahan menyatakan
Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Penjelasan pasal 16 ayat 1 PP Pengupahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam satu hari dan kurang dari 35 jam satu minggu. Nah, apakah sistem penggajian untuk P3K paruh waktu nantinya mengadopsi ketentuan yang berlaku pada buruh perusahaan swasta itu? Masih harus ditunggu proses pembahasan RUU ASN selanjutnya. Jika sistem pembayaran gaji P3K paruh waktu ternyata nantinya sama dengan yang diberlakukan terhadap buruh part-time, berarti ASN jenis baru ini statusnya mirip pegawai swasta. Selamat untuk P3K yang dilantik. Di tengah kuatnya kalangan honorer membahas isi DIM RUU ASN yang diduga akan mengalihkan 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu, di beberapa daerah dilakukan pelantikan P3K hasil seleksi 2022. Di Kabupaten Karawang misalnya, Bupati Selika Nurahadiana melantik ribuan P3K di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat 7 Juli 2023. Hari ini ada 2.355 P3K yang dilantik, kata Bupati di Karawang, Jumat. Diperinci, P3K yang dilantik itu terdiri dari P3K guru sebanyak 2.222 dan 133 tenaga fungsional teknis. Bagi yang dilantik, laksanakan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas kewenangan masing-masing. Hal terpenting, semua harus menunjukkan integritas diri atas kerja yang baik, pesan Bupati Karawang, Selika Nurahadiana. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan penggajian P3K ya. P3K paruh waktu lebih tepatnya. Jadi apakah akan dihitung per jam atau dihitung sama atau diberikan sama seperti ASN lainnya yaitu per bulan. Dan tentunya jika dihitung per jam tadi disebutkan maka akan mirip dengan pegawai swasta atau buruh ya. Jadi artinya sama saja. Jika memang sistemnya akan seperti itu, para honorer ini juga nantinya bukan lagi disebut sebagai ASN ya. Rencana dari pemerintah yang mengalihkan atau membuat seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah setelah bulan November 2023 semuanya harus berstatus sebagai ASN. Jika solusinya seperti ini tentunya dipertanyakan, apakah P3K paruh waktu juga bisa disebut sebagai ASN atau tidak. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Bagi yang punya pendapat silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.